see how it's looking. Accent. Ninja, ninja, ninja. There you sound she made when I stuck her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Kita berjumpa lagi kawan di alur cerita film Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan membahas lagi sebuah film thriller action yang rilis di 2009, Ninja Assassin. Film yang merupakan salah satu karya dari sutradara terkenal James McTague ini banyak dibintangi oleh bintang-bintang besar Asia seperti aktor terkenal Korea yaitu Rain yang menjadi pemeran utamanya yaitu Raizo, Rick Yoon sebagai Takeshi, Naomi Harris sebagai Mika Koretti, Sun Kang sebagai bos Yakuza, dan banyak lagi bintang terkenal lainnya. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di sebuah private club bernama Machi Yakuza Club di Osaka, Jepang, seorang bos Yakuza terlihat merintih menahan kesakitan karena di saat itu tubuhnya sedang dirajah tato khusus khas pemimpin Yakuza. Ya, karena pria tersebut adalah salah satu pemimpin berpengaruh di kelompok Yakuza. Yang di saat proses pembuatan tato tersebut, tiba-tiba saja si bos Yakuza tersebut langsung menodongkan pistol di tangannya ke dagu si kakek tua pembuat tato. Karena di saat itu ucapan si kakek tua pembuat tato tersebut membuat marah si bos Yakuza tersebut. Namun karena proses pembuatan tato belum selesai, maka si bos Yakuza tersebut membiarkan hidup si kakek tua tersebut. Perhaps the path you've chosen is not the path for which you're suited. No, you didn't just disrespect me, did you? Yang setelah itu mendekatlah salah satu seorang anak buah dari si bos Yakuza tersebut.
dan memberikan sepucuk surat yang ditujukan untuk bosnya, yang ketika dibuka surat tersebut, rupanya surat tersebut mengeluarkan pasir hitam yang seketika itu membuat ketakutan si kakek pembuat tato. Presume he does not hide the skin. Tattoo reveals Black sand. Karena di masa lalu si kakek tua pernah melihat sendiri dengan mata kepalanya sekelompok orang yang berkumpul seperti saat ini, tiba-tiba saja semuanya tewas dengan sangat mengerikan dan begitu cepat dibantai oleh sesosok makhluk yang bersembunyi di balik bayangan setelah menerima surat berisikan pasir hitam yang sama dengan si bos Yakuza tersebut. Yang ketika mengetahui kalau penyerang tersebut adalah ninja, si bos Yakuza dan para anak buahnya pun spontan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar cerita si kakek tua pembuat tato yang di saat itu tubuhnya masih gemetar ketakutan setelah menceritakan pengalaman mengerikannya yang dianggap lelucon konyol oleh para Yakuza tersebut. Fuck is that? Looks like a ninja, boss. Ninja. Dio. Yang kemudian dalam sekelebat mata salah seorang anak buah bos Yakuza yang berada di sebelahnya tiba-tiba saja kepalanya tertebas menjadi dua oleh sebuah benda tajam hingga bagian kepala atasnya terlempar cukup jauh, dan tentu saja keadaan tersebut membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut menjadi panik dan ketakutan. Lampu-lampu di ruangan tersebut tiba-tiba saja sebagian besar padam karena serangan sebuah benda tajam yang berkelebat dengan sangat cepat sehingga tidak diketahui benda apakah yang menghancurkannya, dan karena teramat sangat panik, bos Yakuza dan anak buahnya pun melepaskan tembakan dari senjata api yang mereka pegang ke arah kegelapan dengan membabi buta. Lalu setelah itu adegan scene mengerikan pun terjadi, di mana para anggota Yakuza tersebut tewas dengan sangat mengerikan satu persatu dengan kondisi tubuh yang terpotong-potong, termasuk si bos Yakuza tersebut yang termutilasi tangan dan kepalanya. Lalu di akhir bagian scene tersebut, si kakek tua pembuat tato pun ikut tewas dengan tragis dibantai oleh ninja yang diceritakannya yang keluar dari balik bayangan kegelapan. Lalu di Berlin, di kantor internasional Europol, seorang agen wanita dari bagian forensik bernama Mika Koretti menemui rekan kerjanya yang merupakan agen senior lapangan Europol bernama Ryan Maslow untuk mendiskusikan hasil penyelidikannya mengenai kasus pembunuhan sadis kelompok Yakuza di Osaka seminggu yang lalu, yang mana Mika berhasil menemukan bukti catatan lama mengenai sebuah kelompok rahasia yang sangat tua sebagai pelaku yang dicurigainya. Sebuah kelompok asasin kuno yang telah berusia 1000 tahun berasal dari Jepang. Sebuah klan ninja bernama klan Ozunu, klan yang menerima pembayaran 100 kilo batang emas atau setaranya untuk setiap pembunuhan yang dilakukan. Question Shigeaki about a payment of 100 pounds of gold. Yang di saat itu di tempat lain di Berlin, tepatnya di sebuah self-service laundry, di mana di situ terdapat dua orang Asia yang masing-masing sedang sibuk dengan pakaiannya, yang tiba-tiba saja terhenti kegiatan mereka karena si wanita meminta pertolongan kepada si pria untuk membantunya melipat spray putih miliknya. Namun pria tersebut sudah mengetahui maksud lain dari si wanita yang meminta pertolongan kepadanya. Trouble, could you help me with this? What clan are you from? Yang rupanya keduanya adalah dua orang ninja yang berbeda klan, yang ketika penyamaran si wanita terbongkar, spontan si wanita pun langsung menyerang pria yang di awal dimintainya tolong, dan pertarungan jarak dekat mematikan pun terjadi di antara mereka, yang pertarungan tersebut diakhiri dengan tubuh si wanita berada di dalam mesin cuci dengan kondisi mengenaskan. What is going on?
Dan di sebuah taman di Berlin, Maslow pun kembali menemui rekannya Mika untuk memberikan dokumen info mengenai pendalamannya terhadap kasus ninja yang diselidiki oleh rekannya tersebut, di mana melalui orang dalam Interpol Rusia, Maslow pun berhasil mendapatkan nama baru, yaitu Alex Sabatin, seorang agen Intel KGB yang berakhir dengan buruk setelah menyelidiki kelompok rahasia yang oleh Maslow dikenal dengan nama Clan 9. Kembali ke si pria ninja yang sekarang telah kembali ke kamar apartemennya, di mana di kamar tersebut si pria ninja melakukan latihan berat ninjanya seorang diri. Dan di saat itu pula pikirannya pun melayang kembali ke masa kecilnya, yang mana di situ baru diketahui kalau pria ninja tersebut bernama Raizo. Yang di masa-masa kecilnya Raizo banyak melewati latihan ninjanya dengan sangat berat dan menyakitkan, yang diawasi langsung oleh sang guru besar Ozunu. Hingga di sekujur tubuh Raizo banyak meninggalkan bekas-bekas luka-luka sayatan yang dia dapatkan di masa berlatihnya tersebut. I have given him the name Raizo. Yang di masa itu Raizo kecil yang yatim piatu diculik dan dilatih keras di sebuah perguruan ninja tua rahasia bernama Perguruan Ozunu 9 Clan, yang didirikan langsung oleh klan Ozunu sejak 1000 tahun lalu, yang berlokasi di atas sebuah puncak gunung untuk dijadikan mesin pembunuh tanpa ampun dari klan Ozunu, bersama dengan anak yatim lainnya, yang salah satunya adalah seorang wanita yang menjadi teman Raizo, yaitu Kiriko, yang juga anak dari pemimpin besar Ozunu. Yang seiring waktu mereka pun tumbuh bersama menjadi seorang remaja di perguruan tersebut, yang mana Kiriko selalu menolong Raizo di saat tubuhnya terluka akibat latihan yang begitu berat. Namun suatu hari kejadian memilukan terjadi dan tak akan pernah dilupakan Raizo, hingga membuatnya berbalik dendam pada perguruan dan kepala perguruan Ozunu yang telah mendidiknya. Karena di saat itu Kiriko yang sudah tidak tahan lagi di perguruan 9 Clan memutuskan pergi meninggalkan perguruan secara diam-diam. Namun sialnya di saat melarikan diri, Kiriko berhasil tertangkap oleh seniornya Takeshi, yang juga mengeksekusi Kiriko atas perintah ayahnya sendiri, yaitu guru besar Ozunu. Hingga di kemudian hari, di saat ada kesempatan, di mana di saat itu Raizo baru saja menyelesaikan tugas pertamanya yang diberikan oleh guru besarnya, yaitu untuk menghabisi seorang bos mafia. Yang setelah Raizo berhasil melakukannya, Raizo pun memberikan jam tangan emas milik si bos mafia tersebut kepada guru besar Ozunu sebagai bukti kalau dia telah menyelesaikan misi pertamanya. Ozunu yang merasa bangga dengan Raizo pun menghadiahkan jam tersebut untuknya, dan sebagai pembuktian terakhir agar Raizo dapat dianggap sebagai anggota dari klan Ozunu sejati, Raizo pun diminta untuk membunuh seorang wanita pengkhianat klan yang mencoba melarikan diri dari perguruan. Yang hal tersebut membuat Raizo langsung teringat Kiriko. Dan tanpa berpikir panjang lagi, dengan kusarigamanya atau senjata bilah pisau yang diikatkan seutas rantai, Raizo pun secara tiba-tiba langsung menyerang guru besarnya Ozunu dengan senjata tersebut tepat ke wajah gurunya hingga memberikan luka yang mendalam. Yang setelah itu para ninja lainnya pun spontan langsung menyerang Raizo yang dikomandoi oleh Takeshi, hingga membuat Raizo terjatuh dari atas gedung akibat serangan bertubi-tubi dari shuriken para ninja. Dan kembali ke masa sekarang, Mika yang semakin serius menyelidiki secara mendalam mengenai kelompok ninja rahasia 9 Clan pun mendatangi kediaman dari seorang mantan agen elit KGB Rusia bernama Alexei Sabatin,
yang tewas secara misterius, yang mana sebelum kematiannya istrinya Sabatin pun menceritakan kalau suaminya menjadi ketakutan setelah menyelidiki kasus ninja tersebut, hingga setiap sudut pekarangan di rumahnya diberikan penerangan yang kuat dan CCTV tanpa ada sudut gelap sedikit pun. There can be no shadows, he said. Bersama rekan kerjanya Maslow, penyelidikan Mika pun mulai mendapatkan gangguan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar kesatuannya. Dan puncaknya di saat Mika kembali ke apartemennya yang tengah mengalami mati listrik secara tiba-tiba, Mika pun mendapati sepucuk surat tergeletak di meja kerjanya, yang rupanya itu adalah surat kematian milik kelompok 9 Klan. What's going on? Power's out. Us, building behind. Yang tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul seorang ninja dengan katana di genggamannya yang bersiap untuk menebas Mika dari arah belakang. Namun sebelum katana tersebut dihujamkan ke tubuh Mika, muncul seorang ninja lagi dari sudut lain kamar yang menahan serangan ninja yang ingin membunuh Mika, hingga akhirnya terjadilah pertarungan mematikan di dalam kegelapan di apartemen Mika. Dan Mika yang tengah dalam ketakutan akhirnya ditenangkan oleh ninja yang memenangkan duel tersebut, yang rupanya itu adalah Raizo, yang segera membawa pergi Mika dari apartemennya. Karena tidak lama setelah mereka pergi, muncul beberapa ninja dari Klan 9 yang memburu Mika, yang dipimpin oleh Takeshi, kakak seperguruan Raizo. I know they're following us. I don't see anything back there. Run, little brother. Run. Setelah aroma tubuh Mika dihilangkan dengan mandi dan pewangi khusus dari Raizo, Mika pun mengajak Raizo untuk menemui Maslow yang akan membantunya melindungi mereka. Namun rupanya Maslow yang telah datang lebih dahulu telah menyiapkan penyergapan untuk menangkap Raizo dan membawa Raizo ke sebuah tahanan khusus yang telah dirancang oleh pihak Interpol Jerman. Maslow yang tidak berdaya karena ini adalah perintah dari atasannya memberikan Mika sebuah pelacak khusus yang akan memberitahukan posisinya dimanapun. Dan seperti peringatan Raizo kepada Mika yang memintanya untuk segera pergi dari lokasi tersebut, kelompok ninja Klan 9 Ozuno pun tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan lokasi dari markas persembunyian polisi Interpol Jerman, yang dalam waktu singkat terjadilah pembantaian sadis terhadap para polisi Interpol Jerman yang dilakukan oleh para ninja Ozuno yang dipimpin oleh kakak seperguruan Raizo, Takeshi. How soon? Not without you. Sedangkan Raizo yang di saat itu mengalami luka yang cukup parah karena harus menghadapi serangan dari para ninja Ozuno, berhasil diselamatkan Mika yang langsung membawa Raizo ke sebuah motel. Dan dalam kondisi Raizo tidak sadarkan diri, Mika pun memiliki rencana untuk meninggalkan Raizo seorang diri di kamar motel tersebut dengan menyisipkan alat pelacak pemberian Maslow ke tubuh Raizo, yang setelah pelacak aktif, Maslow pun segera mengetahui posisi keberadaan Mika. And I hope you can forgive me for this. Triangulating a position now. Right, I want the international. Dan tidak lama setelah itu dari luar motel, Mika pun melihat bayang-bayang para ninja Ozuno yang berdatangan ke kamar tempat Raizo berada dan langsung membawa tubuh Raizo untuk diserahkan kepada ayah mereka, guru besar Ozuno. They took him 10 minutes ago. Yang hebatnya, di saat dalam perjalanan kembali ke perguruan Ozuno, Raizo yang di saat itu kondisi tubuhnya kritis dan terkurung di dalam sebuah peti besi berhasil menyembuhkan kembali luka-luka sayatan di tubuhnya dengan menggunakan teknik rahasia penyembuhan diri milik klan Ozuno.
Hingga di saat dihadapkan kepada guru besar Ozunu, tubuh Raizo pun telah pulih seperti semula. Dan ketika Raizo akan dieksekusi di hadapan para ninja-ninja 9 klan Ozunu, Raizo pun memuntahkan alat pelacak yang disisipkan Mika di hadapan guru besarnya dan Takeshi, yang membuat mereka terkejut. You're getting weak. Get blood. Yang setelah itu muncullah para polisi Interpol di lokasi tersebut secara tiba-tiba melakukan penyergapan, yang rupanya para polisi Interpol gabungan tersebut telah melakukan pengepungan dari berbagai arah untuk melakukan penyerangan secara serentak terhadap markas ninja Ozunu. Dan dalam sekejap terjadilah pertarungan dan ledakan di berbagai sudut perguruan Ozunu antara pihak Interpol dan ninja, yang mana masing-masing dari polisi Interpol telah membekali diri mereka dengan persenjataan lengkap dan berhasil membantai hampir sebagian besar para ninja Ozunu yang tidak siap dengan serangan dadakan tersebut. Dan dalam serangan tersebut, Raizo yang di saat itu berduel dengan kakak seperguruannya Takeshi berhasil membalaskan dendam kematian Kiriko dengan membunuh Takeshi secara sadis menggunakan senjata andalannya. My turn. Lalu setelah itu Raizo pun segera mencari guru sekaligus ayah angkatnya, guru besar Ozunu, untuk kembali melakukan duel mematikan dengan mentornya tersebut. Yang di awal pertarungan Raizo sempat kesulitan untuk mengimbangi serangan-serangan kilat gurunya tersebut, hingga akhirnya Mika yang di saat itu datang untuk menolong Raizo pun menjadi korban keganasan dari jurus-jurus pedang guru besar Ozunu. Yang karena melihat kondisi Mika yang sekarat, secara tidak sengaja hal tersebut membuat kemampuan terpendam dari diri Raizo pun bangkit. Sebuah teknik serangan kilat yang kecepatannya jauh melebihi kemampuan guru besar Ozunu, yang dengan serangan tersebut Raizo berhasil menghabisi guru besar Ozunu dengan brutal. Namun ajaibnya Mika berhasil selamat dari serangan mematikan guru besar Ozunu karena berkat pertolongan Raizo. Dan Mika sendiri rupanya memiliki kelainan posisi jantung yang istimewa, di mana posisi jantungnya berbeda dengan orang kebanyakan. Hingga karena berkat itu Mika masih tertolong dan tetap hidup. What happened? She saved my life. Her heart is special. Dan film pun berakhir. Kebaikan yang dapat diambil dari film ini adalah sejahat dan sekeras apapun lingkungan tempat kita tumbuh dewasa, selama di hati nurani ini masih terdapat kebaikan dan cinta, maka yakinlah kejahatan tersebut tidak akan menguasai dan mengendalikan diri kita seutuhnya. Oke kawan, sekian dulu. Sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.